Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kisi-kisi TK. Pada soal nomor 1, diketahui sebuah sepeda motor dibeli dengan harga 20 juta. Setiap tahun nilainya turun menjadi 3/4 dari tahun sebelumnya. Berarti tahun pertama jadi 3/4 kali 20 juta. Tahun kedua turun lagi 3/4 kali harga sebelumnya. Tahun ketiga turun lagi menjadi 3/4 dari harga tahun sebelumnya. Nah, yang ditanyakan, berapakah harganya setelah 3 tahun? Karena pola penurunannya sama, selalu 3/4 dari harga sebelumnya, maka bisa kita gunakan pola pangkat, yaitu 3/4 dipangkatkan dengan banyaknya penurunan, yaitu 3 tahun, baru kita kalikan dengan 20 juta. Oke, berarti kan kalau kita hitung 3-nya kita pangkatkan 4 dulu. Berarti kita dapat di angka 27 dibagi 64 dikalikan 20 juta. Oke, ini kita bisa bagi 20 juta dibagi 64 dikali 27. Kita dapat di angka 8.437.500. Untuk yang nomor 2, nah ini harganya menyusut atau turun ya, turun 10%. Berarti kalau turun 10%, fullnya itu kan atau utuhnya itu kan adalah 100%. Nah, kalau turun 10%, maka sisa harganya menjadi 100% dikurang dengan 10%. Nah, sisa harganya adalah di angka 90%. Atau mau ditulis 90/100 boleh, atau mau diperkecil lagi jadi 9/10 juga boleh. Nah, ini sama seperti soal nomor 1. Berarti 9/10 dikalikan ulang sebanyak pangkatnya, yaitu 3 kali. Baru dikalikan dengan 18 juta. Oke, dari sini kan kita pangkatkan dulu. 9 pangkat 3 dulu. Kita dapat 729 per 10 pangkat 3. Kita punya di angka 1000. Dikalikan 18 juta. Oke, nolnya coret dulu 3. Berarti 729 dikalikan dengan 18.000. Nah, kita punya di angka 13.122.000. Oke, untuk yang nomor 3 ini konsepnya sama saja. Kita langsung ke nomor 4. Nah, di soal nomor 4, sejak tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 1/3. Nah, ini juga sama. Berarti kan yang kita cari adalah sisanya. Atau dia jadi berapa bagian. Ingat, awalnya kalau full itu kan 1 bagian utuh. Berkurang 1/3. Nah, satunya bisa disamakan dengan penyebut sampingnya. Jadi satunya dirubah menjadi 3/3 dikurang 1/3. Atau kita dapat 2/3. Nah, ini kita ganti dulu, bukan 2018 tapi 2020. Oke, sekarang kalau di soal nomor 4 yang ditanyakan bukan nilai akhir tetapi jumlah. Nah, ingat, kalau jumlah ini menggunakan SN. Dan karena ini menjadi 2/3 kali dari tahun-tahun sebelumnya, maka inilah yang dinamakan sebagai rasio. Jadi secara tidak langsung kita cari jumlah dari barisan ataupun deret ya, deret geometri. Nah, ingat kembali rumusnya, SN sama dengan A dikali 1 dikurang rasio pangkat N dibagi 1 dikurang R. Nah, A ini adalah tahun pertama. Kalau kita lihat tahun pertamanya ini kan di soal adalah 1 juta. Maka bisa kita lengkapi dulu. 1 juta dikali 1 dikurang. Nah, rasionya ini kita punya 2/3. Nah, untuk pangkat waktunya dari 2020 sampai 2024 ini kan 5 tahun. Maka kita pangkatkan 5. Terus kita bagi 1 min R. R-nya kita punya 2/3. Oke, dari sini kita punya ya 1 juta dikali. Nah, ini kita hitung dulu pangkatnya 2 pangkat 5. Berarti kita punya 32
kemudian 3 pangkat 5. Nah, dari sini kita punya 243. Kemudian kita bagi dengan sama seperti tadi ya, satunya samakan penyebut. Karena penyebutnya 3, kita rubah jadi 3/3 dikurang 2/3. Kalau kita lihat untuk posisi yang atas ini kan ada 1 juga nih. Maka satunya bisa ya kalau kita perkecil. Jadi satunya kita rubah menjadi bentuk penyebut sampingnya, yaitu 243. Nah, kita rubah menjadi 243/243. Oke, dari sini bisa kita hitung 243 dikurang 32. Kita dapat 211/243 dibagi ini 1/3. Nah, ini pembagian pecahan jangan lupa dibalik. Jadi 211/243, ingat pembagian pecahan dibalik, yang awalnya satunya di atas, 3-nya di bawah, kita rubah menjadi 3-nya di atas, 1-nya di bawah. Atas bawah ini bisa dibagi, kita bagi dulu. 243 kita bisa bagi 3, kita punya 81. Sehingga hasilnya adalah 211/81 juta. Nah, ini kan karena tadi dikali 1 ya, maka tidak berpengaruh apa-apa. Oke. Untuk yang nomor 5. Nah, kita diminta menentukan 5 pernyataan dari soal nomor 5. Oke, pernyataan pertama adalah domain. Nah, ini diingat kembali, semua yang ada di dalam akar kuadrat, fungsi di dalam akar kuadrat itu selalu lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau kita punya bentukan soal seperti ini, nah ini faktoring dulu. Berarti kita cari 2 angka, kalau dikalikan, ini yang belakang ya, kalau dikali adalah 12. Karena ini minus, berarti tengahnya hasil pengurangan. Kalau dikurang nilainya 4. Berarti kan dapat 6 sama 2. Karena 6 kali 2, 12, 6 kurang 2, dapat 4. Nah, untuk tandanya, ingat kalau belakangnya minus, salah satunya ada yang minus, satunya lagi ada yang plus. Patokan kita yang tengah. Kalau tengahnya minus, berarti yang terbesar bernilai minus, sedangkan yang lebih kecil bernilai plus. Penyebutnya kita punya X plus 1. Ini tandanya tadi lebih besar sama dengan 0. Kalau sudah kita ganti, jangan lupa yang X min 6 berubah tanda menjadi X-nya positif 6. Yang X-nya plus 2 ini juga sama, berubah tanda plus 2 menjadi negatif 2. Yang X-nya plus 1 jangan lupa berubah tanda jadi minus 1. Nah, jika sudah, yang harus diingat catatan dari fungsi domain pecahan adalah ketika dia asalnya dari atas, maka dia pakai sama dengan atau nanti dihitamkan. Tetapi kalau dia dari bawah, maka dia tidak pakai sama dengan atau nanti dikosongin seperti ini. Nah, tahap berikutnya ketika X-nya udah dapat, kita pilih. Ingat, nilai yang paling kecil diletakkan di garis bilangan. Yang paling kecil kan min 2. Min 2 itu asalnya dari atas. Ini, kalau dari atas dia dihitamkan, maka min 2-nya kita hitamkan. Atau nanti menggunakan sama dengan. Berikutnya yang kecil, berikutnya adalah min 1. Asalnya dari X plus 1. Nah, karena dia dari bawah, maka dikosongin atau nanti tidak menggunakan sama dengan. Dan satu lagi 6 asalnya dari atas, maka 6-nya dihitamkan atau menggunakan sama dengan. Nah, langkah berikutnya, ambil sembarang titik uji. Ini kan kalau kita lihat pembatasnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 wilayah. Titik ujinya yang sederhana saja, kita misalin titik ujinya itu adalah angka 0. Nah, 0 itu posisinya ada di daerah ketiga. Masukin titik ujinya ke dalam soal. Berarti masukkan titik ujinya ke sini. Dan tadi ya syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kan kalau kita hitung X-nya ganti 0, 0 kuadrat min 4 kali 0 min 12 per penyebutnya 0 plus 1. Min 12 per 1 lebih besar sama dengan 0. Ini kan salah ya. Ingat, kalau salah maka titik ujinya tidak diarsir. Jadi sepanjang daerah 3 ini tidak diarsir. Dan harus ingat ini cara ngarsirnya selang-seling. Jadi kalau daerah 3-nya nggak diarsir,
berarti daerah 4-nya kita arsir. Daerah 3-nya nggak diarsir, maka daerah 2-nya kita arsir. Nah, daerah 1-nya berarti tidak diarsir. Sekarang cara penulisan domainnya. Kalau ada daerah di tengah-tengah seperti ini, maka tulis dulu angkanya. Jadi kita punya ya, untuk angkanya adalah min 2 itu kan hitam, maka gunakan garis bawah. X, min 1-nya kan tidak menggunakan garis bawah, maka dikosongin min 1. Terus karena misah, gunakan penghubung atau. Nah itu ke kanan, maka lebih dari dan hitam pakai sama dengan, baru tulis angkanya 6. Jadi pernyataan nomor 1 ini bernilai benar. Pernyataan nomor 2, nah range atau hasil. Kalau akar kuadrat ini kan hasilnya tidak mungkin minus. Hasil dari akar kuadrat pasti dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah hasil dari akar kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan kalau hasil ataupun range dari akar kuadrat adalah Y lebih besar sama dengan 0. Berarti pernyataan nomor 2 ini juga benar. Nah, untuk pernyataan nomor 3, nilai dari F-2. Berarti kalau seperti ini, nilai X ya, ini kita ganti dengan min 2. Nah, ini kita coba masukkan dulu min 2-nya. X-nya kita ganti dengan min 2. Coba. Berarti akar kuadrat. Nah, X-nya ganti dengan min 2. Kita punya min 2 kuadrat. Kemudian min 4 kali min 2, ujungnya min 12. Per penyebutnya min 2 plus 1. Oke, ini kan kalau kita hitung kita punya ya akar 4 ditambah 8. 12 kurang 12 0 ya. 0 per min 1. Atau akar 0. Nah, akar 0 adalah 0. Berarti ini benar juga. Pernyataan nomor 3. F6 tidak terdefinisi. Nah, konsep tidak terdefinisi ini adalah ketika penyebutnya atau yang bawah ya, ini sama dengan 0. Kan penyebutnya itu adalah X plus 1. X-nya minta 6, berarti 6 tambah 1, ini 7. Nah, sedangkan kan syaratnya harus 0, maka ini salah ya, karena bukan 0. Nah, pernyataan yang nomor 5, F(x) min 1 domain tetap. Nah, poinnya gini, jika X ditambah atau seandainya nanti X dikurang, maka domainnya juga akan berubah. Maka kalau dikatakan tetap itu salah. Oke, untuk yang nomor 6, tentukan domain. Nah, ini masih sama konsepnya, yang diminta adalah domain. Berarti yang harus dipahami, kita faktorin dulu sama seperti nomor 5 yang tadi. Nah, untuk pemfaktoran jika depannya bukan 1, ini kan 2x kuadrat plus 3x min 9. Nah, ini kan depannya bukan 1. Maka kali silang dulu ke belakang. Jadi kita punya x kuadrat plus 3x, 2 kali min 9 kan min 18. Nah, yang harus diingat, kalau depannya bukan 1, ini kan 2 nih. Ikutin. Jadi, tulis lagi angka yang depan 2x, 2x. Dan dibagi dengan angka itu sendiri. Berarti dibagi 2. Nah, sekarang tinggal kita faktorkan seperti biasa. Cari 2 angka, kalau dikali 18, karena ini minus, berarti tengahnya adalah hasil pengurangan. Kalau dikali 18, kalau dikurang nilainya 3, berarti kan dapat 6 sama 3. Karena belakangnya minus, ingat salah satunya ada yang minus, patokannya di tengah. Kalau tengahnya plus, yang lebih besar, tandanya ngikutin yang di tengah. Berarti 6-nya plus, 3-nya minus. Jadi yang terbesar plus ya, 6-nya plus 3-nya minus. Oke, ini kan ada pihak kiri, ada pihak kanan. Cari yang bisa dibagi 2. Yang bisa dibagi 2 kan yang kiri. Nah, berarti 2 bagi 2 sisanya X, 6 bagi 2 kita punya 3. Sampingnya 2X min 3. Oke, dari sini kita kembali ke soal. Faktornya sudah kita dapatkan, yaitu X plus 3, kemudian 2X min 3, per, untuk penyebutnya adalah X min 4. Tandanya jangan lupa lebih besar sama dengan 0. Oke, ini tandanya bisa kita rubah terlebih dahulu. Yang X plus 3, maka ingat X-nya berubah tanda jadi minus 3.
yang 2x min 3. Nah ini sama 2x min 3 kan sama dengan 0. Pindahkan, berarti 2x sama dengan 3 atau x-nya 3 per 2. Nah ini kita punya x-nya adalah 3 per 2. Terus x-nya min 4, berarti kita punya x-nya adalah positif 4. Nah jika sudah seperti ini, sama tahapannya, ditarik garis di posisi yang paling kecil, ada di sebelah kiri. Di antara min 3, 3 per 2 dan 4 yang paling kecil itu kan adalah min 3, maka letakkan min 3 sebelah kiri. Nah karena dia dari atas, ini kan min 3 asalnya dari sini, maka ingat kalau dari atas dihitamkan. Terus 3 per 2, nah ini kan dari atas juga nih dia asalnya, maka sama dia dihitamkan 3 per 2. Dan 4 ini kan dari bawah, maka kosongin, jadi ini 4. Terus langkah berikutnya ambil titik ujinya. Ini kalau kita punya daerah 1, 2, 3, 4. Nah x-nya itu atau titik ujinya itu adalah 0, karena kan 0 itu ada di antara min dan plus. Nah terus titik ujinya dimasukin ke soal, x-nya ganti 0 ya, berarti 2 kali 0 kuadrat plus 3 kali 0 dikurang 9 per 0 dikurang 4. Apakah benar lebih besar dari 0? Min 9 per min 4, berarti kan hasilnya positif, karena min bagi min hasilnya plus. 9 per 4 lebih besar dari 0. Nah ini kan benar. Kalau benar, ingat, maka titik ujinya diarsir. Jadi daerah 2 ini yang ada titik uji, kita arsir. Selang-seling ya, daerah satunya berarti tidak, daerah 2 diarsir, daerah 3-nya tidak diarsir, daerah 4-nya ini diarsir. Nah tinggal cara penulisannya. Berarti cara penulisannya, tulis angkanya dulu, kalau di tengah-tengah kayak gini, min 3, terus baru x-nya, ingat ini hitam maka gunakan garis bawah, ini juga hitam gunakan garis bawah, terus bisa gunakan penghubung, atau x-nya ke kanan ya, lebih dari 4. Oke, untuk yang nomor 8 ini ada kesalahan pengetikan kayaknya ya. Kita lanjut ke nomor 9 dulu saja. Oke, untuk yang nomor 9. Nomor 9 ini bisa kita coba pahami. Sebentar. Nomor 8 kita coba bahas ya. Nomor 8 ini kayaknya bisa kita bahas dulu. Nah, kita cek perbandingan antara umur P dan Q 5 tahun yang lalu. Oke. Kalau ada keterangan 5 tahun lalu, berarti kan baik umurnya P maupun umurnya Q pasti akan berkurang 5. Nah perbandingan umurnya adalah 13 per 7. Ini tahapannya kali silang dulu ya kalau ada pecahan seperti ini. Jadi 7 dikali P min 5, sampingnya 13 dikali Q min 5. Oke, kali ke dalam. 7 kali P kita punya 7P, 7 kali min 5 kita punya 35. 13 kali Q kita punya 13 Q, 13 kali min 5 kita punya min 65. Pindahin sehingga Q sama P satu ruas, yang angka dengan angka, huruf dengan huruf. Jangan lupa pindah ruas, Q-nya berubah jadi minus. Terus yang min 35-nya pindah ruas ke kanan sehingga min 65 plus 35. Dari sini kita punya 7P min 13 Q sama dengan ini min 30. Oke. Nah, dari bentukan yang ini kita lihat persamaan yang lainnya lagi adalah perbandingan umur P dan Q 3 tahun mendatang. Oke, sekarang ini keterangannya 3 tahun mendatang. Berarti kalau 3 tahun mendatang, baik P maupun Q ini dia bertambah 3. Maka P tambah 3, Q juga bertambah 3. Nah usianya jadi 7 per 5. Perbandingannya 7 per 5. Tahapannya sama. Kita kali silang dulu. Ini kita kali silang juga. Berarti 5 dikalikan P plus 3. Sampingnya sama dengan 7 dikalikan Q plus 3. Oke, kita kali ke dalam. 5 kali P kita punya 5P. 5 kali 3 kita punya plus 15. Sampingnya 7 kali Q kita punya 7Q. 7 dengan 3 kita punya plus 21. Nah, pasangkan Q dengan P, angka biasa dengan angka biasa. Berarti 5P min
7Q sama dengan ini 21 min 15. Dari sini kita punya 5P min 7Q sama dengan 6. Oke, kalau kita lihat kita punya dua buah persamaan yang mengandung nilai P dan juga Q. Maka dari dua persamaan ini bisa kalau kita eliminasi. Kita hapus salah satu hurufnya. Nah, di sini bebas mau menghapus P-nya boleh, Q-nya boleh. Misal yang kita hapus adalah P-nya. Berarti kan kalau kita mau menghapus P-nya, langsung kita kali silang saja. Jadi lihat, kalau seandainya ini atasnya 7, maka kali silang bawahnya kali 7. Ini 5, maka kali silang atasnya yang dikali 5. Oke, sekarang semua yang atas dikali 5. Berarti kita punya 35P, terus 13 kita kali 5, jadi min 65Q. 30 kali 5, kita dapat min 150. Sekarang semua yang bawah kalikan 7. 5 kali 7, 35P. Min 7Q kali 7, min 49Q. 6 kali 7, 42. Oke, dari sini kita kurangkan. 35 kurang 35 habis. Berikutnya, min 65 dikurang min 49. Ini min ketemu min kan plus. Berarti min 65 ditambah 49. Jadi hutang 65 bayar 49. Berarti hutangnya berkurang. Jadi 65 kurang 49. Hutangnya tinggal 16. Sampingnya min 150 dikurang 42. Berarti udah hutang 150 nambah lagi hutangnya 42. Berarti hutangnya 192. Nah, dari sini Q-nya bisa kalau kita bagi 192 kita bagi dengan 16 ya. Kalau kita bagi dengan 16 berarti kita punya Q-nya di angka 12. Jadi Q-nya ini adalah min 192 dibagi min 16 ya, atau dapat 12. Oke, ketika Q-nya sudah dapat, langkah berikutnya pilih salah satu persamaan untuk dimasukkan. Yang atas boleh atau yang bawah boleh. Kita masukkan ke yang bawah saja. Berarti 5P min 7Q, Q-nya kan udah ada. 12 sama dengan 6. 5P ini kan 7 kali 12. Berarti kita punya di angka 84. 84-nya kan minus, pindah jadi plus ya. Plus 84. Atau P-nya kita punya 90 dibagi 5. Oke. 90 bagi 5 kita punya di angka 18. Oke, P-nya 18. Tinggal kita cek perbandingan P dan Q. Pernyataan 1. P-nya 18, Q-nya 12. Ini salah ya. Kenapa? Karena kan kalau diperkecil dibagi 6 seharusnya 3/2. Ini 2/3. Berarti salah. Yang nomor 2, selisih P dan Q saat ini adalah 6 tahun. Oke, 18 dikurang 12, 6 ya. Berarti benar. Oke. Pernyataan 3, jumlah P dan Q 5 tahun mendatang. Oke, berarti P-nya tambah 5, Q-nya juga tambah 5. Berarti totalnya 40 ya. Oke, ini benar. Jadi dapat 2 dan 3. Oke, untuk nomor 9. Diketahui 3 bilangan berjumlah 45. Oke, berarti kita data dulu. Untuk 3 bilangan tersebut, anggaplah X plus Y plus Z. Totalnya 45. Perbandingan jumlah bilangan pertama dan kedua dengan bilangan ketiga. Oke. Jumlah bilangan pertama dan kedua dengan bilangan ketiga adalah 8/7. Berarti kan kalau kayak gini sama ya, persamaan dengan pecahan kali silang. Jadi 7 kali X, 7X, 7 kali Y, 7Y, 8 kali Z, 8Z. Ini bisa kita pindah dulu, berarti 7X plus 7Y min 8Z sama dengan 0. Oke, kita punya persamaan yang kedua tadi. Ini tadi persamaan yang pertamanya. Terus keterangan berikutnya, serta selisih bilangan kedua dan pertama. Oke, berarti X min bilangan kedua adalah Y ya. Totalnya adalah 8. Oke, ini persamaan yang ketiga. Nah, untuk mendapatkan ketiga bilangan, bisa kita eliminasi. Nah, ini kalau kita jeli, antara persamaan yang pertama, X plus Y plus Z sama dengan 45. Dengan persamaan yang 7X plus 7Y min 8Z sama dengan 0.
Ini kan X sama Y-nya kalau dikali silang bisa. Karena ini 7 sama-sama 7. Dan ini sama-sama 1, maka langsung kali silang aja. Jadi atasnya kali 7. Bawahnya, lihat atasnya. Tadi kan karena atasnya 1, maka dikali 1. Oke, semua yang atas kita kalikan 7. Berarti 7X plus 7Y plus 7Z sama dengan 45 kita kalikan 7. Dapat yang angka 315. Bawahnya kali 1 berarti 7X plus 7Y min 8Z sama dengan 0. Oke, dari sini kita kurangkan dulu. Ini habis. Min dengan min plus. Jadi 7 tambah 8 dapat 15Z. Terus 315 dikurang 0 kan tetap ya 315. Sehingga Z-nya 315 kita bagi dengan 15. Atau dapat ya Z-nya adalah di angka 21. Nah, ketika Z-nya udah dapat 21, kita lihat yang ada Z-nya. Berarti ini nih. Kan bisa kalau kita masukkan ke X plus Y plus Z. Z-nya ganti 21 sama dengan 45. Ini pindah dulu boleh. X plus Y sama dengan 45 dikurang 21. Atau X plus Y sama dengan 24. Nah, kita punya bentuk yang ini. Kita cari lagi, ada nggak yang X sama Y ini? Nah, karena sama ini bisa dieliminasi. X plus Y sama dengan 24. X min Y sama dengan 8. Ini kalau udah sama persis nih, ini kan sama-sama X nih. Gak usah dikalikan, bisa langsung dikurangin saja. Jadi X kurang X habis, yang Y-nya 1 dikurang min 1. Berarti kan jadi positif 2Y. 24 dikurang 8, kita punya 16. Jadi Y-nya tinggal kita bagi 16 bagi 2 sehingga dapat Y-nya 8. Oke, Y-nya dapat 8, cari yang ada X-nya. Nah, masukin ke sini bisa nih. Jadi X dikurang Y-nya 8 sama dengan 8. Pindahin. Jadi X-nya adalah 8 plus 8 ya, atau dapat 16. Oke, untuk yang nomor 10, ini sama saja konsepnya. 3 buah bilangan. Berarti X plus Y plus Z sama dengan 84. Jumlah bilangan pertama dan kedua, berarti X plus Y banding bilangan ketiga per Z sama dengan, ini adalah 7 banding 5. Berarti 7 per 5. Tahapannya sama, kali silang dulu. Berarti 5 kali X plus Y, berarti 5 kali X, 5 kali Y. 7 kali Z gabung 7Z. Dari sini sama konsepnya, 7Z-nya bisa pindah dulu. Berarti 5X plus 5Y min 7Z sama dengan 0. Oke, ini persamaan yang kedua. Terus tadi ini persamaan dari kalimat yang awal. Kalimat berikutnya, bilangan pertama yaitu X adalah 10 lebih besar dari bilangan ketiga. Berarti bilangan ketiga Z lebih besar, maka plus 10. Nah, ini adalah model untuk bilangan yang ketiga. Sama intinya kita harus eliminasi salah satunya. Nah, ini kan kalau kita X sama Y-nya sama nih, maka bisa dikali silang. Oke, kalau kita kali silang kita punya bentukannya X plus Y plus Z sama dengan 84. 5X plus 5Y min 7Z sama dengan 0. Oke, dari sini bisa kita kali silang. Karena bawahnya 5, maka atasnya kali 5. Ini kan 1, maka bawahnya kali 1. Sekarang semua yang atas dikalikan 5. Berarti kita punya 5X plus 5Y plus 5Z. Nah, 84 kita kalikan 5. Kita punya 420. Sekarang semua yang bawah kalikan 1. Berarti 5X plus 5Y plus 7Z. Oh, sorry, ini min 7Z. Nah, sama dengan 0. Oke, dari sini bisa kita eliminasi. 5X kurang 5X habis. 5Y kurang 5Y habis. 5 dikurang min 7. Nah, min ketemu min kan jadinya plus. Jadi 5 tambah 7 dapat 12Z. Sama dengan 420. Ini bisa kita bagi 420 dibagi 12. Sehingga dapat Z-nya adalah di angka 35. Oke, Z-nya udah ada. Nah, ini masukin. Sehingga kita nanti dapat X-nya. X sama dengan Z. Z-nya ganti 35 plus 10. Atau X-nya dapat di angka 45. Oke, tinggal cari Y-nya. Nah, masukkan dari persamaan yang atas.
X plus Y plus Z sama dengan 84. X-nya kita ganti 45 plus Y plus Z-nya 35 sama dengan 84. Oke, dari sini kan kalau kita hitung, berarti Y-nya 84 dikurang, ini dapat di angka 45 tambah 35, 80 ya. Atau dapat Y-nya adalah di angka 4. Oke, X-nya sudah dapat. Lanjut untuk yang nomor 11. Oke, ini yang diminta adalah luas karton. Pertama, pahami terlebih dahulu, untuk mencari luas karton ini dibagi jadi dua. Ada bagian yang atas, atau ini dinamakan sebagai selimut. Jadi kalau kita mau mencari luas selimut, kita bisa gunakan rumus Pi kali R kali S. S-nya itu adalah garis pelukis yang ini nih. Nah, untuk mendapatkan garis pelukis, kita bisa gunakan yang namanya triple Pythagoras. Jadi triple Pythagoras adalah angka-angka yang digunakan untuk mencari sisi pada segitiga siku-siku. Di antaranya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 20, 21, 29, dan lain sejenisnya. 9, 40, 41. Nah, selain mencari bagian atas luas selimut, kita juga perlu mencari bagian yang bawah. Nah, bagian yang bawah ini kan adalah bagian lingkaran. Kalau kita lihat lingkarannya ada dua, ada yang ukuran besar dan ada juga ukuran yang kecil. Nah, ukuran yang kecil ini nanti kan buat masuk kepala, sehingga yang diarsir hanya tersisa bagian luarnya saja. Nah, berarti untuk mencari yang ini sama saja seperti luas lingkaran yang besar. Ingat rumus luas lingkaran PR kuadrat dikurang dengan luas lingkaran yang kecil, yaitu PR kuadrat. R-nya R kecil. Oke, sekarang kita coba cari dulu luas selimutnya. Kita punya ya kerucut jari-jari. Ingat, jari-jari itu hanya setengahnya saja. Berarti kalau ini 14, maka jari-jarinya 7. Di soal tingginya udah ada 24. Tinggal lihat triple Pythagoras. 7, 24. Berarti kan yang nggak ada ini 25. Maka tanpa dihitung langsung bisa kita masukkan S-nya 25. Sehingga masukkan ya luas selimut Pi kali R kali S. Karena jari-jarinya bisa dibagi 7, ingat kita bisa gunakan Pi-nya 22/7. R-nya ganti 7, S-nya ganti 25. Oke, ini coret dulu. Berarti 22 kita kalikan 25. Sehingga kita punya di angka 550. Terus untuk alasnya yang berbentuk lingkaran, ini kita lihat jari-jarinya. Ingat ya, jari-jari itu hanya setengahnya saja. Berarti kalau tadi 21, maka jari-jarinya adalah 21/2. Maka gunakan Pi-nya masukkan, yaitu 22/7 kali. Ini 21/2 kali 21/2. Dikurang ini sama 22/7. Nah, untuk lingkaran yang kecil, ini jari-jarinya adalah setengah dari 14. Kalau bisa dibagi, langsung bagi saja. Jadi 14 bagi 2 itu kan 7. Nah, ini coret dulu. Kita punya 3. Ini kita hitung 22. Terus dikali dengan 3 dikali 21 dibagi 2 dibagi 2. Kita punya 346,5. Sedangkan kalau ini kalau kita coret, sisanya 22 dikalikan 7, dapat 154. Oke, ini kalau kita kurang dengan 154, kita dapat di angka 192,5. Sehingga untuk totalnya, ini kan pertama 550 tambah, terus kan tadi alasnya 192,5. Ternyata mintanya 500, maka nanti tinggal dikalikan dengan 500 buah. Oke, kita kalikan 192,5 tambah 550 dulu, baru dikalikan dengan 500. Sehingga kita punya di angka 371.250. Oke, untuk yang nomor 12 ini mencari tinggi topi. Sama, masih kita gunakan triple Pythagorasnya juga. Berarti kalau kita punya jari-jarinya ini diameternya 20, jari-jari itu kan setengahnya. Berarti ini adalah 10, ini 26. Nah, tingginya bisa kita cari menggunakan triple Pythagoras. 20, 26 kan nggak ada.
Kalau nggak ada, bisa kita perkecil. Cari angka yang bisa membagi 20 dan 26. Nah, kita bisa bagi dengan 2 ya. Ini 5, ini 13. Berarti satu lagi adalah 12. Nah, buat dapetin atas yang tinggal dikali. 12 kali 2 dapat 24. Maka, tanpa kita hitung langsung dapat tingginya 24. Terus yang B, luas alas. Oke, ini sama kayak tadi. Berarti ada luas yang besar dikurang luas yang kecil. Berarti kita lihat jari-jari yang besar berapa. Ingat, jari-jari itu kan adalah dari tengah lingkaran ke tepi. Kalau kita lihat di soal dari sini sampai sini 30. Nah, cara dapetinnya gimana? Gini, ini kan 20 bagi 2, ini 10, ini pasti 10 juga kan. Kita butuhnya cuma jari-jari yang besar. Berarti sama saja kayak 30 kepotong ini 10. Maka jari-jari yang besar adalah 20. Nah, maka ini kita masukkan. Karena nggak habis dibagi 4 ya, gunakan 3,14 kali 20 kali 20. Jangan lupa dikurang lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil 3,14 kali, nah ini jari-jarinya tadi adalah 10. Kali 10 kali 10. Oke, kita bisa hitung 3,14 kali 20 kali 20. Berarti kita dapat di angka 1256. Terus 314 kita kurangkan 1256 dikurang dengan 314. Kita punya di angka 942. Nah, yang C, luas topi seluruhnya. Ingat, luas topi seluruhnya adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, tinggal luas selimutnya aja kita cari. Luas selimut atau sisi lengkung kerucut jangan lupa kita gunakan PRS. Berarti kita masukkan ya, 3,14 kali jari-jarinya 10 kali selimutnya atau garis pelukisnya atau S-nya adalah di angka 26. Jangan lupa garis pelukis itu yang sisi miring ini. Berarti kalau kita hitung 3,14 dikalikan dengan 10 terus dikalikan dengan 26. Berarti kita punya di angka 816,4. Nah, sehingga tinggal ditotalin aja. Jadi 816,4 ditambah 942 ya. Oke, tambah 942. Berarti totalnya dapat di angka 1758,4 cm persegi.